الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر الإخوة والأخوات jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikan semua yang kita minta di dalam doa. Dan tatkala kita hendak menghitung nikmat Allah, pasti kita tidak mampu melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kalian apapun yang kalian minta. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, kalian pasti tidak mampu melakukannya. Sungguh manusia benar-benar banyak berbuat kekufuran dan banyak melakukan kezaliman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat serta salam semoga senantiasa diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada seluruh istri-istri beliau, ibunda kita semua, ummahatul mukminin, juga kepada para sahabat beliau tanpa terkecuali, dan kepada siapapun di antara umatnya yang berupaya untuk istiqamah di atas tuntunan sunnah dan ajaran beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimakumullah. Sebelum melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Al-Kabair karya besar Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, izinkan kami untuk mengingatkan kita semua di sini bahwa salah satu di antara yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doanya selepas salat subuh adalah Allahumma inni as'aluka
ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Tentu banyak pelajaran berharga yang dijelaskan oleh para ulama tentang kandungan makna-makna dalam hadis ini. Di antaranya yang hendak diingatkan kepada kita saat ini adalah bahwa permintaan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal harinya adalah meminta ilmu. Bahkan 3 yang paling pokok pada diri seorang hamba di setiap harinya yang diminta dalam doa tersebut, minta ilmu, minta rizki, dan minta amal. Ternyata dari ketiganya yang didahulukan adalah meminta ilmu. Dijelaskan oleh beliau Syekh Abdul Razzaq hafizahullah bahwa karena ilmu akan mendasari 2 permintaan berikutnya. Tidaklah seorang hamba akan dapat benar-benar meraih rizki yang thayyib, yang baik, kecuali dengan dasar ilmu. Sehingga dengan ilmu itulah dia bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang dibenarkan dan dicintai oleh Allah, mana yang keliru dan dimurkai oleh Allah. Tanpa ilmu, seorang hamba tidak mampu untuk membedakan mana yang baik baginya dan mana yang tidak baik baginya. Bahkan di dalam beberapa riwayat disebutkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, barang siapa yang tidak berilmu tentang fikih jual beli, maka hendaklah ia tidak masuk pasar. Karena ketika seseorang akan bertransaksi, apakah sebagai penjual ataukah sebagai pembeli, sementara ia tidak berilmu tentang tuntunan transaksi jual beli sebagaimana ditetapkan dalam Islam, maka bisa saja dia terjatuh dalam praktek ribawi sementara ia tidak mengetahui. Bisa saja ia tergelincir dalam keharaman tanpa ia berilmu tentangnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ilmu lebih utama bagi kita daripada kebutuhan terhadap makanan dan minuman, bahkan terhadap nafas kita sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnul Qayyim rahimahullah, kebutuhan seorang hamba terhadap ilmu lebih mendasar, lebih utama daripada kebutuhannya terhadap makanan dan minuman. Karena ilmu yang akan merangkai iman, yang akan melahirkan amal, itu akan dapat menghidupkan jiwa dan raganya. Sementara makanan dan minuman hanya dapat menghidupkan raganya saja. Dimintalah yang pertama kali ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dengan pemahaman as-salafus salih. Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya yang lain, kalau tidak salah dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, beliau menjelaskan al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bitamwihi. Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah firman Allah. Ilmu itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah penjelasan perkataan para sahabat, bukan sekedar bicara ngawur. Ternyata yang diminta pertama kali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal harinya selepas salat subuh adalah ilmu yang bermanfaat, sebelum beliau meminta rizki yang thayyib dan amal yang diterima di sisi Allah Jalla wa'ala.
Maka semoga semangat kita di setiap saat untuk terus belajar adalah semangat yang senantiasa terjaga. Hindarilah bisikan syaitan ketika menggoda kita dan berkata di dalam benak pikiran kita, kamu sudah ngaji lama, kamu sudah sedemikian rupa mengikuti majelis-majelis ilmu, berbagai kajian, berbagai judul kitab telah diselesaikan. Kitab ini sudah selesai ngajinya, kitab itu sudah selesai dibaca, dibahas, dikaji. Kamu sudah pandai. Yang dijelaskan oleh ustadz itu sudah sering didengar. Bahkan kamu sudah hafal sebagian hukumnya, hafal sebagian ayatnya, sehingga dia merasa sudah tidak penting lagi belajar ilmu agama. Wal'iyadzubillah. Kita harus menjaga, kita harus melestarikan semangat kita di dalam menuntut ilmu. Bahkan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa di dalam Al-Quran tidak ada satupun perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya untuk dipanjatkan dalam doa meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa meminta tambahan sesuatu di dalam doanya melebihi tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita di dalam ilmu. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimakumullah. Selanjutnya kita sambung kembali kajian bersama kita dalam kitab Al-Kabair yang kita akan lanjutkan pada dosa besar ke-34 yaitu berkhianat. Siapa di antara kita yang tidak tahu berkhianat? Wah, itu Ustaz, itu pembahasan sudah usang. Sudah sering kita bahas. Sejak SD kita tahu bahwa berkhianat itu dosa. Dan cukuplah kita mengerti bahwa itu adalah dosa besar. Itu adalah bisikan syaitan yang kemudian membenarkan kita mengantuk dalam majelis ilmu misalnya, atau tidak terlalu memperhatikan rincian ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengkajinya misalnya. Jangan. Ya. Khianat atau berkhianat adalah salah satu di antara dosa besar, bahkan salah satu di antara sifat kaum munafikin. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang larangan berkhianat, sekaligus ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala benci dan tidak mencintai seorang hamba yang berkhianat. Di dalam firman-Nya pada surat Al-Anfal ayat 27, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah. Jangan pula kalian berkhianat kepada Rasul, dan jangan pula kalian berkhianat terhadap amanat-amanat yang diembankan kepada kalian padahal kalian mengetahuinya. Berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan melanggar ketentuan dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Berkhianat kepada Rasul adalah mencampakkan, tidak menghiraukan bimbingan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Sementara berkhianat kepada amanat-amanat yang diembankan kepada kita artinya adalah amanat yang terhubung antara kita dengan sesama manusia. Maka berkhianat itu meliputi pengkhianatan seorang hamba terhadap amanah Allah, amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan amanah manusia.
Pengkhianatan itu berlaku terhadap amanat dari Allah, amanat dari Rasul, dan amanat yang diembankan kepada kita dari sesama manusia. Dan itu ketiganya dilarang di dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullah, jangan kalian berkhianat kepada Allah, war rasul, dan juga berkhianat kepada Rasul, jangan. Wa takhunu amanatikum, dan jangan pula kalian berkhianat kepada amanat-amanat yang diembankan kepada kalian, wa antum la ta'lamun. Para ulama menjelaskan, huwa khitabun minallahi lil mu'minin yuhadziruhum fihi minal isyanil khafi. Ayat ini berisi tentang tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kaum mukminin, mewaspadakan mereka dari kemaksiatan yang tersembunyi, terselubung. Jadi pengkhianatan apapun bentuknya, berhubungan dengan hak siapapun, disebutkan oleh para ulama sebagai al-isyanul khafi, kemaksiatan yang terselubung. Khianat adalah kemaksiatan tapi terselubung, tersembunyi. Ba'da an amarahumullahu bit-ta'ati wal istijabati lillahi wa li rasulih. Larangan untuk berkhianat tersebut dalam ayat 27 surat Al-Anfal tadi disebutkan setelah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum mukminin untuk mereka taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan pengkhianatan yang dilakukan oleh manusia, terutama sekali oleh kaum mukminin, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa ayat Allah sebutkan kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap pengkhianatan dan terhadap para pelaku pengkhianatan. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 107, innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Ya. Yang mengikuti dengan kitab, ayat ini tidak disebutkan dalam kitab. Namun ada di dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 107, innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai siapapun yang berkhianat dan melakukan dosa. Allah enggak cinta. Kalau tidak cinta itu berarti benci. Allah Subhanahu wa ta'ala membenci, tidak mencintai hamba-hambanya yang berbuat pengkhianatan. Di dalam surat yang lain, tepatnya pada surat Al-Hajj ayat 38, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cinta kepada siapapun yang berkhianat dan melakukan kekufuran. Dalam ayat yang lain, surat Al-Anfal ayat 58, Allah berfirman, innallaha la yuhibbul khainin. Sungguh Allah tidak mencintai siapapun yang berkhianat. Dan sebaliknya, dalam berbagai ayat pula Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat kaum yang beriman adalah mereka yang menjaga amanah, mereka yang senantiasa menjaga pelaksanaan perjanjian, khianat ditinggalkan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara amanah, menjaga pelaksanaan amanah adalah sifat kaum mukminin. Seperti disebutkan dalam surat Al-Mu'minun,
Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Terus nanti kita akan dapatkan ayat walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kaum mukminin adalah mereka yang terhadap amanah, terhadap perjanjian yang telah diikat, menjaga, dijaga, dilestarikan agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula dalam surat Al-Ma'arij, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia itu diciptakan memiliki sifat hala'. Apa itu sifat hala'? Yaitu sifat di mana manusia kalau ditimpa kesulitan berkeluh kesah. Dan bila ia diberikan kenikmatan, ia pelit. Illal musallin. Kecuali orang-orang yang salat. Walladzina hum ala salatihim daimun. Yang mereka senantiasa menjaga daimumah, salah. Terus sifat-sifat berikutnya dijelaskan, salah satunya ini. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka yang terselamatkan dari sifat hala' juga adalah mereka yang senantiasa menjaga amanah. Demikian pula disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf. Dalam surat Yusuf ayat 52, wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak memberikan petunjuk hidayah kepada makar orang-orang yang berbuat khianat. Jadi kalau ada seseorang yang berkhianat, bahkan sampai dia menyusun strategi tertentu untuk melancarkan pengkhianatannya, Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang-orang seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sesuatu yang lebih serius kalau kemudian kita membaca hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, jalur satu sama lain di antara jalur-jalur tentang makna hadis ini saling menguatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman pada seseorang yang tidak memiliki amanah. Na'udzubillah. Tidak ada iman pada seseorang yang tidak memiliki amanah. Pada rinciannya dijelaskan oleh beliau Syekh Masyhur Ibn Hasan Al-Salman hafizahullah, tidak ada iman yang dimaksud di dalam hadis ini. Beliau menukilkan beberapa penjelasan para ulama, memiliki satu di antara dua kemungkinan. Jadi makna tidak ada iman pada orang yang tidak memiliki amanah memiliki satu di antara dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tidak ada iman artinya betul-betul keluar dari zona keimanan, masuk ke dalam zona kekufuran atau kemunafikan apabila ia menghalalkan sifat khianat pada dirinya. Ketika seseorang tidak menjaga amanah, dia berkhianat sekaligus dia halalkan pengkhianatan, maka arti la imana, tidak ada iman, artinya dia keluar dari zona keimanan, masuk dalam zona kekufuran, wal'iyadzubillah. Keluar dari zona keislaman, keluar dari zona keimanan karena ia menghalalkan sikap khianatnya. Tetapi makna la imana
tidak ada iman bisa bermakna tidak sempurna imannya alias cacat imannya kalau dia tidak menunaikan amanah alias berkhianat meskipun tidak menghalalkan sifat khianat. Jadi ini perbedaannya pada sikap menghalalkan. Khianat itu sama-sama ngeri. Kalau seseorang berkhianat sambil meyakini halalnya berkhianat, maka dia keluar dari zona keimanan. Namun seseorang yang berkhianat tidak sampai menghalalkan pengkhianatan, maka berarti dia tidak memiliki iman yang sempurna alias cacat. Imannya cacat. Ini urusannya bukan hanya sekedar urusan hubungan antara manusia saja, tetapi juga berhubungan dengan keimanan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak tuntunan Islam menjelaskan bahwa iman itu terbuktikan dengan amalan lahiriah. Hubungan seorang hamba kepada Allah dengan iman dibuktikan melalui cerminan-cerminan amal. Ini banyak sekali. Seperti misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Jadi untuk membuktikan iman seorang hamba, imannya kepada Allah, imannya kepada hari akhir, hendaklah ia buktikan dengan amal yang terlihat lahiriah, yaitu bicara yang baik atau diam. Masih di hadis yang sama, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia tidak mengganggu tetangganya. Dan tatkala kita membahas hadis ini dalam beberapa literatur para ulama, bahwa makna tetangga itu tidak hanya terbatas orang-orang yang tempat tinggalnya berada di sekitar kita saja, tetapi makna tetangga itu adalah siapapun yang berada di sekitar kita. Saat ini tetangga saya adalah yang duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri saya. Tetapi di dalam konteks tempat tinggal, maka tetangga saya adalah yang tinggal di sebelah, tinggal di dekat, di sebelah kanan atau sebelah kiri atau depan atau belakang. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullah, dijelaskan athar yang menyebutkan bahwa tetangga itu ukuran 40 rumah. Subhanallah. Jadi 40 rumah yang berada di sekitar kita itu adalah tetangga kita. Padahal 40 rumah ini lumayan. 40 rumah, radius berapa itu kira-kira? Mereka semua itu adalah tetangga kita. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak mengganggu tetangganya. Jadi keimanan yang dibuktikan dengan perbuatan lahiriah. Kemudian masih dalam hadis yang sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Demikian pula hadis itu menjelaskan tentang korelasi antara iman, hubungan seorang hamba dengan Allah, dengan amal lahiriah, hubungan seorang hamba dengan sesama makhluk, begitu pula yang terkait dengan amanah. Nabi SAW bersabda, "La imana liman la amanata lahu."
tidak beriman, tidak ada imannya pada diri seseorang yang tidak memiliki amanah. Wala dina liman la ahda lahu. Dan tidak ada agama, bisa jadi artinya keluar dari batasan agama atau nilai agamanya cacat, berkurang, liman la ahda lahu, bagi seseorang yang menggugurkan perjanjiannya. Dia sudah berjanji, dia gugurkan. Maka orang semacam itu nilai agamanya kurang jika dia tidak menghalalkan sikapnya mengabaikan perjanjian. Tapi bisa sampai dia betul-betul keluar dari batasan agama kalau dia sampai menghalalkan untuk tidak peduli terhadap janji yang pernah diikatnya. Inilah Islam, menuntun kita untuk berakhlak mulia, baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan berakhlak mulia kepada sesama manusia. Dan teladan terindah bagi kita adalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga kepribadian beliau, menjaga akhlak beliau semenjak beliau belum diangkat menjadi nabi dan rasul, sehingga beliau dikenal dengan salah satu julukannya Al-Amin. Bahkan beliau adalah satu-satunya orang saat itu yang kepercayaan masyarakat Mekkah pada umumnya 100%. Percayanya kepada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Qurashi, percayanya kepada beliau untuk dititipkan amanah 100%. Mereka sampai berkata, ma'ahidna anka kadhiba. Dalam riwayat yang lain, khianah. Kami tidak pernah mendapatkan engkau berdusta. Kami tidak pernah mendapatkan engkau berkhianat. Allahu Akbar. Sebelum menjadi Rasul, sudah terjaga akhlaknya, sudah terjaga budi pekerti dan perangainya, menjadi seorang yang tidak pernah berdusta, yang tidak pernah berkhianat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, ayatul munafiqi thalas. Tanda kaum munafikin ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana. Dan apabila dititipkan amanah ia berkhianat. Dan inilah hadis yang menjadi dalil tentang adanya kemunafikan amal, nifaqun amali, yang apabila dibiarkan kemunafikan amal ada pada diri seseorang, dia akan berubah menjadi kemunafikan besar atau kemunafikan i'tiqad. Dalam kitab Tauhid, para ulama menjelaskan tentang kemunafikan. Saya percaya bahwa di masjid ini, di Masjid Al-Ikhlas ini, ada kajian tentang kitab Tauhid yang pada waktunya atau mungkin sudah akan dijelaskan tentang kemunafikan. Kemunafikan itu terbagi secara umum terbagi menjadi 2. Kemunafikan besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari keislaman, dia betul-betul tidak terhitung sebagai seorang muslim, dan itulah kemunafikan yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di diri kaum munafikin, yaitu bentuknya adalah mereka menampilkan iman namun menyembunyikan kekufuran. Ini kemunafikan besar, atau para ulama menyebutnya kemunafikan i'tiqadi, kemunafikan yang berkaitan dengan keyakinan, i'tiqad. Yang kedua adalah kemunafikan kecil,
yaitu kemunafikan yang berhubungan dengan amal perbuatan, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari batasan Islam, namun bila dibiarkan bisa menjatuhkan pelakunya dalam kemunafikan besar. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Ketika Nabi SAW bersabda menjelaskan, ada empat perangai yang jika keempatnya ada pada diri seseorang, maka jadilah dia munafik murni. Namun apabila pada diri seseorang hanya ada beberapa saja di antara keempat perangai tersebut, maka berarti dia terjangkit penyakit kemunafikan dan tidak hilang darinya sampai dia meninggalkannya. 4 itu 3 di antaranya sudah disebutkan tadi. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah dia berkhianat. Wa idza khasama fajar, apabila ia bertikai dia jahat, keji. 4 ini, kalau keempat-empatnya ada pada diri seseorang, jadilah dia munafik murni, munafiqan khalisan. Tapi kalau dia hanya mengidap salah satu di antaranya saja atau sebagiannya saja, tidak sampai menjadi munafik murni. Subhanallah. Ini serius untuk kita hindari, ya, berkhianat terhadap amanah. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, wal khiyanatu fi kulli syai'in qabihah ba'duha syarrun min ba'd. Pengkhianatan dalam segala sesuatu itu jelek, nggak ada pengkhianatan yang terpuji sama sekali. Kata Imam Az-Zahabi, khianat itu jelek, semuanya jelek. Dalam segala sesuatu jelek, buruk, tercela. Bahkan sebagiannya lebih buruk daripada sebagian yang lain. Jadi sebagian bentuk pengkhianatan bernilai buruk, lebih buruk daripada jenis pengkhianatan yang lain. Walaysa man khanaka fi falsin kaman khanaka fi ahlika wa malika wartakabal azaim. Seseorang yang sekedar berkhianat pada hartamu tidak sama seperti seseorang yang berkhianat terhadap keluargamu. Tidak sama dengan beberapa dosa besar yang lain. Ya. Di dalam hadis yang juga sahih disebutkan, apabila seseorang berbicara kepadamu wa huwa yaltafit, dan dia menoleh. Jadi seseorang mengabarkan sesuatu kepada kita, tapi dia sambil menoleh kanan, menoleh kiri. Dan kita paham bahwa dia menoleh itu artinya tidak ingin orang lain mengetahui apa yang kita sampaikan kepada orang tersebut. Kalau ada seseorang berkata kepada kita, dia keadaannya menoleh ke kanan dan ke kiri, fahiya amanah, maka itu adalah amanah. Kalau tidak siap untuk menjaganya, bilang, kamu mau cerita apa ini? Kok toleh kanan, toleh kiri? Kalau mau cerita sesuatu yang berat untuk saya pegang, jangan. Kita kadang-kadang kan begitu ya. Tiba-tiba ada orang, sini saya kasih tahu. Sebentar, antum mau kasih tahu apa antum? Enggak, sebentar. Ini enggak boleh sebanyak orang tahu. Justru itu berat. Kalau engkau ingin menceritakan sesuatu yang aku khawatir berat memikulnya, maka jangan ceritakan. Aku takut tidak siap. Seseorang jika memandang dirinya tidak siap menerima informasi yang tidak boleh tersebar luas dari dirinya, maka hendaklah ia tidak menerima amanah tersebut. Karena kalau kita melanggar berarti kita terjatuh pada salah satu di antara bentuk pengkhianatan. Subhanallah. Ini realita di dalam bagian-bagian di antara kehidupan kita. Oleh sebab itu kita jaga ya.
kita jaga amanah ini. Ada yang bentuk amanahnya adalah sebagai seorang suami. Ada yang bentuk amanahnya adalah sebagai seorang ayah terhadap istri dan anak-anaknya. Ada yang amanahnya adalah sebagai seorang pemimpin, baik lingkup khusus atau lingkup umum, lingkup besar atau lingkup kecil. Jagalah amanah. Jagalah amanah dan takutlah kita terhadap khianat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah, seluruh bentuk amanah kepada para pemiliknya. Jika amanah itu adalah milik Allah, maka dikembalikan kepada Allah. Apa amanah dari Allah kepada kita? Agama ini. Tuntunan syariat ini dijalankan, itulah amanah Allah kepada kita. Apa amanah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya? Tuntunan sunnahnya. Itulah amanah Rasul yang diembankan kepada kita dan kita harus tunaikan. Apa amanah orang pada umumnya kepada kita? Yaitu hal-hal yang dipercayakan kepada kita sebagai bentuk amanah yang harus ditunaikan. Apakah kecil ataukah besar? Ataukah khusus atau mungkin juga bersifat umum? Maka kita upayakan jaga. Ustadz, boleh nggak kita membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan? Kita dikhianati. Bolehkah kita membalas pengkhianatan seseorang kepada kita dengan pengkhianatan? Kita balik berkhianat kepadanya? Tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka." Tunaikanlah amanah kepada siapapun yang mengembankannya kepada dirimu. Jangan engkau berkhianat terhadap yang mengkhianatimu. Allahu Akbar. Maka berkhianat adalah salah satu dosa besar. Sedemikian hebat, sedemikian serius haramnya pengkhianatan sampai-sampai Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menyampaikannya pada buku, mencantumkannya di dalam kitab Al-Kabair, karena ancamannya adalah ancaman yang serius. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dosa besar adalah at-ta'allum lid-dunya wa kitmanul ilmi. Ini ada hubungannya dengan tadi yang disampaikan di awal kajian. Nasihat yang disampaikan di awal kajian untuk saya pribadi terlebih dahulu dan untuk kita semua yang ada di majelis ini, bahwa menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban, dan barang siapa yang belajar menuntut ilmunya di dalam rangka dunia, maka ia terjatuh pada dosa besar. Sebagaimana seseorang yang menyembunyikan ilmu padahal semestinya ia sampaikan, dia juga melakukan dosa besar. Dua dosa ini digabungkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam satu pembahasan. At-ta'allumu lid-dunya wa kitmanul ilmi. Seseorang yang belajar dalam rangka sekedar mencari kepentingan dunia, ini dosa besar. Demikian pula orang yang menyembunyikan ilmu padahal dia punya. Dia punya ilmu, dia sembunyikan padahal mestinya dia sampaikan ilmu tersebut. Maka orang seperti itu juga terjatuh dalam dosa besar. Subhanallah. Ini juga adalah dosa besar yang serius untuk kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang khasyah, takut disertai tunduk dan patuh kepada Allah, yang memiliki khasyah adalah mereka orang-orang yang berilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin kita pernah ditanya,
Ya, itu orang itu punya ilmu, tapi kok begitu perbuatannya? Kita mengerutkan dahi ketika kita melihat seseorang, bahkan mungkin titelnya berderet. Titel itu diambilnya dari tempat yang bukan sembarangan. Dia belajar misalnya dari kota Nabi SAW misalnya. Dia dikenal sebagai seseorang yang berilmu agama dengan titel sederet, dia pernah ambil gelar itu. Kemudian seseorang mengerutkan dahinya, orang yang ilmunya banyak kok begitu? Boleh jadi pada hal-hal tertentu dia tidak memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bagian-bagian tertentu ilmunya tidak melahirkan khasyah, takut yang disertai rasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja terjadi orang yang bergelar apa misalnya profesorkah itu, tetapi ketika dilihat penjelasannya tentang hukum agama, dia tafsirkan ayat sembarangan, dia pahami hadis sembarangan, bahkan dia bolehkan hal-hal yang jelas bertentangan dengan tauhid misalnya. Tauhid jelas, bahkan mungkin dia bergelar profesor, bergelar doktor, ahli tauhid kah mungkin, ahli tafsir kah mungkin. Ternyata pendapatnya, penjelasannya tentang hukum tertentu menyelisihi yang sudah umum diketahui oleh kaum muslimi. Ilmunya tidak menghadirkan khasyah pada dirinya. Waliyadzubillah. Maka seseorang hendaknya ketika belajar ilmu agama adalah ilmu yang diharapkan dapat melahirkan sifat khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang khasyah kepada Allah adalah mereka yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang dapat melahirkan khasyah. Banyak sekali ya ayat yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu, dan terdapat pula ayat-ayat yang menjelaskan tentang haramnya menyembunyikan ilmu di saat wajib ilmu tersebut disampaikan. Ustadz kok bilang seperti itu, seakan-akan ada ilmu yang boleh untuk tidak disampaikan. Iya, ada di antara beberapa ilmu pada kondisi tertentu tidak disampaikan. Dan ini ada kajian khusus tentangnya. Salah satu di antara dalilnya adalah hadis Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan kepadanya sebuah hadis bahwa barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka dia akan masuk surga ala ma kana minal amal, seperti apapun amalnya. Jadi kalau seseorang meninggal dunia dalam keadaan berbuat kesyirikan, jelas haram baginya untuk masuk ke dalam surga. Insya Allah ini juga sudah pernah dibahas. Surat An-Nisa ayat 48 dan yang lainnya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan apabila pelakunya meninggal dunia sebelum bertaubat, namun Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan, dalam keadaan berbuat kesyirikan, haram baginya untuk masuk ke dalam surga. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah meninggal dunia sebelum dia bertaubat, maka Allah haramkan baginya surga, tempatnya adalah di neraka, tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Namun bila seseorang melakukan banyak dosa
tapi dia tidak berbuat kesyirikan, dia meninggal dunia, kata Nabi SAW, dia masuk ke dalam surga. Ala ma kana minal amal, seperti apapun amalnya. Maka kemudian Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Wahai Rasul, dapatkah aku memberikan kabar gembira ini kepada sahabat yang lainnya, kepada manusia? Bisa? Kemudian Nabi berkata, la tubashirhum fayattakilu. Jangan dulu kamu sampaikan ini. Karena kalau kamu sampaikan, mereka akan bergantung dengan mereka tidak berbuat syirik, kemudian dengan sesuka hati, keliru paham, melakukan semua bentuk dosa. Yang penting gak syirik. Zina tiap hari, khamar tiap hari, judi tiap hari, riba tiap saat. Yang penting gak syirik, masuk ke dalam surga. Keliru paham, bisa jadi salah. Maka ada ilmu-ilmu tertentu yang dimiliki oleh seorang alim, seorang yang berilmu, disampaikan kepada sebagian manusia, tidak disampaikan kepada sebagian yang lain. Disampaikan di keadaan tertentu, tidak disampaikan kepada di keadaan yang lain, sesuai dengan tuntunan hukum Islam yang lainnya. Ya. Oleh sebab itu ketika Nabi SAW juga mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, yang pertama kali dibebankan, ditugaskan, diamanahkan oleh Nabi kepada Mu'adz untuk disampaikan adalah tentang syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Salat, zakat, puasa enggak disampaikan dulu, ini dulu. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah taat kepadamu dalam hal tauhid, baru sampaikan berikutnya adalah salat. Zakatnya belum, puasanya belum, hajinya belum. Ada tahapan. Maka dalam pembahasan tertentu perlu juga dikaji, ada beberapa ilmu yang memang mungkin saja tidak disampaikan, bukan ditutupi sengaja agar tidak diketahui, tidak. Tetapi salah satu tujuannya adalah untuk diberikan secara bertahap. Diberikan secara bertahap. Dan ini juga salah satu di antara dinamika dakwah. Kenapa sebagian orang ketika mulai kenal kebenaran, kenal tuntunan sunnah Nabi SAW, dia mulai ingin mewarnai positif di tengah keluarganya, ternyata justru dia sejak awal dibenci. Mungkin pada saat dia mulai berdakwah, dia langsung mulai pada hukum riba. Ketika dia mulai ingin berdakwah, nggak boleh ini riba. Kamu tuh kenapa sih? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Berjabat tangan sama seorang wanita yang bukan mahram itu haram. Riba itu mau banyak mau sedikit haram. Bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan itu haram. Wanita safar tanpa mahramnya haram. Benar, itu semua benar. Tapi ketika orang tertentu belum siap untuk menerimanya, belum ada tauhid yang kokoh untuk menerima halal dan haram, maka yang terjadi seringkali adalah penolakan, bahkan lebih daripada itu. Ada urutan-urutan yang perlu dilakukan. Makanya sebagai seorang da'i yang ingin berbagi kebaikan, yang ingin menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, ada juga ilmu yang disebut sebagai fiqhud da'wah. Fiqih di dalam berdakwah. Apa yang disampaikan, apa yang tidak. Kapan itu disampaikan, kapan itu nanti disampaikan. Kembali kepada pembahasan bahwa ada memang ilmu yang tidak disampaikan bukan dalam rangka ditutupi, tetapi di dalam rangka salah satunya adalah membuat tahapan agar ilmu itu tersampaikan sesuai dengan urutannya yang benar. Allah Subhanahu wa taala mencaci, mencela mereka ahlul kitab yang menyembunyikan kebenaran. Jadi kebenaran itu tidak boleh disembunyikan. Apalagi waktul hajah, waktu dibutuhkan. Contoh, ada seseorang datang
Ustadz, apa benar riba itu hukumnya haram? Kalau berawal dari sebuah pertanyaan, maka besar kemungkinan yang bersangkutan ini siap untuk mendengar. Tapi tidak salah kalau kemudian seorang da'i menjelaskan secara berurutan. Begini akhi, kita ini kan hambanya Allah. Kita ini kan makhluk ciptaan Allah. Allah itu raja, maha diraja, yang menguasai segala sesuatunya. Dialah yang memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang dan seterusnya. Barang siapa taat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan surga. Yang durhaka kepada Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, salah satu di antara larangan, baru jelaskan tentang hukum riba. Ada muqaddimah yang disampaikan. Karena saat itu dia sudah bertanya, dia siap untuk menerima jawaban, saat itu tidak boleh ditutupi. Saat itu tidak boleh ditutupi. Kitmanul ilmi an waqtil hajah haram. Menyembunyikan ilmu di waktu dibutuhkan haram, tidak boleh dilakukan. Hanya antum jangan heran kalau sebagian ustadz misalnya ditanya tentang hukum tertentu, apalagi hukum permasalahan kontemporer, dia sebetulnya bukan tidak tahu, tapi jawabannya ini nanti saja, atau ini ditanyakan kepada selain saya. Bukan semata-mata dia tidak ingin menyampaikan. Kalau dia menyembunyikan ilmu, hukumnya haram, dosa besar. Semata-mata menyembunyikan kebenaran, tidak boleh. Tapi menunda tersampaikannya sebuah kebenaran karena pandangan tertentu terhadap kondisi yang dihadapi, maka ini masih bisa diterima. Seperti tadi kata Nabi SAW, la tubasyirun nas fayattakilu. Jangan kamu sampaikan kabar gembira ini, nanti manusia pokoknya enggak syirik, tiap hari melakukan dosa, sehingga mereka bergantung pada hadis ini. Mereka yang penting enggak berbuat kesyirikan, mereka akan masuk surga. Salah pahamnya. Ini tidak boleh disampaikan oleh al-mu'allafatu qulubuhum. Orang-orang yang baru masuk Islam, kemudian dikasih tahu seperti ini, ya nanti keharamannya jalan terus. Pertanyaan berikutnya adalah, loh, Nabi melarang, Mu'adz menyampaikan, tapi kok hadis itu sampai ke kita? Paham? Nabi melarang Mu'adz untuk menyampaikan, tapi hadis itu sampai kepada kita. Bagaimana mungkin? Karena Mu'adz berkata di akhir hayatnya, kalau bukan karena aku takut keharaman menutupi ilmu, aku tidak akan lakukan ini. Aku takut sesaat lagi aku meninggal dunia, padahal ada satu hadis yang pernah aku dengar dari Nabi SAW, dan kondisi waktu itu tidak sama dengan kondisi saat ini, disampaikan. Sampailah kepada kita. Paham ya? Ada ilmu yang memang disampaikan terutama pada saat dibutuhkan, namun ada beberapa ilmu yang membutuhkan tahapan-tahapan tertentu disampaikan pada waktunya, disampaikan kepada orang yang tepat memahaminya. Maka menuntut ilmu harus karena Allah, bukan karena tendensi dunia. Menyembunyikan ilmu tidak boleh. Dan keduanya digabungkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam satu kategori dosa besar. Ustadz, emang kalau saya belajar untuk tendensi duniawi apa akibatnya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abu Dawud dan selainnya, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu, belajar tentang sebuah ilmu, semestinya ilmu itu dipelajari untuk mengharapkan wajah Allah, ternyata dia mempelajarinya sekedar untuk mendapatkan secuil dari kenikmatan dunia, maka orang tersebut tidak mencium aroma harum surga di hari kiamat. Kalau seseorang belajar sebuah ilmu agama,
Ilmu agama itu semestinya dipelajari bukan untuk mendapatkan kenikmatan dunia, bukan. Ilmu agama dipelajari untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, mengharapkan balasan pahala dari Allah, ingin berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah di dalam surga. Mestinya begitu. Tapi ternyata ia mempelajari ilmu agama sekedar untuk, ya biar pantas lah kalau pakai jubah, ya biar enggak kaku lah, biar enggak tidak terlalu beda jauh kalau jalan bareng sama ustadz. Hanya sekedar untuk itu belajar ilmu agama. Ya biar bisa mendebat anak kemarin sore, atau bisa disejajarkan, atau dianggap layak duduk di podium atau naik mimbar. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'allamu ilman." Jangan kalian belajar ilmu litubahu bihil ulama, untuk kalian sombongkan di hadapan para ulama, au tumaru bihis sufaha, atau kalian bodoh-bodohi orang yang belum berilmu, au lituhayyizu bihil majalis, atau kalian jadikan itu sebagai kelayakan kalian di majelis. Jangan. Faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukannya, an-narun nar, nerakalah, nerakalah. Jadi hadis yang tadi secara umum menyebutkan siapa yang belajar ilmu agama, seharusnya ilmu itu dipelajari untuk Allah, di jalan Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah. Ternyata ia pelajari untuk sekedar mendapatkan kepentingan dunia, dia nggak cium aroma harum surga. Ternyata lebih lanjut dalam riwayat yang lain disebutkan contohnya, disebutkan di mana tempatnya. Contoh orang belajar ilmu agama sekedar untuk dunia adalah untuk sekedar diacungkan jempol. Sekedar untuk diacungkan jempol. Sekedar untuk kebanggaan. Sekedar untuk merasa layak duduk di majelis ilmu sebagai seorang pemateri, wal iyadzubillah. Nah, sini saya yang naik. Saya udah gelar ini. Misalnya, sekedar itu. Maka kata Nabi SAW, yang melakukan hal tersebut, fannarun nar, nerakalah tempatnya, nerakalah tempatnya. Yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW dengan beberapa redaksi yang berbeda namun dengan makna yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar." Barang siapa yang ditanya tentang ilmu namun ia menyembunyikan ilmu tersebut, maka dia akan diikat di hari kiamat dengan belenggu yang terbuat dari api neraka. Waliyadzubillah. Dia akan dibelenggu dengan belenggu yang terbuat dari api neraka. Tidak boleh seseorang menyembunyikan ilmu. Tetapi bukan berarti kalau seandainya kita mendapatkan seorang alim, ya, tidak langsung menjelaskan sesuatu, oh berarti ini menyembunyikan ilmu. Tidak. Beliau memandang ada hal-hal tertentu yang belum bisa disampaikan sekarang. Beliau melihat ada tahapan berikutnya atau tahap sebelumnya yang harus diurutkan, maka ini tidak termasuk menyembunyikan ilmu yang terlarang dan termasuk dosa besar. Di antara doa Nabi SAW adalah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu ilmu yang tidak berdasarkan Quran, hadis, kebenaran. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang disembunyikan. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang digali, dipelajari hanya sekedar untuk diacungkan jempol mendapatkan popularitas. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang akan menyeret pelakunya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala
a'lamu bis-shawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana ingin menikahi seorang akhwat, tapi ternyata ia sudah tidak perawan lagi. Ana kecewa Ustaz. Bagaimana cara menghilangkan kekecewaan tersebut? Emangnya cuma ada satu akhwat yang layak dinikahi ini? Masya Allah. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita, tidak jadi menikah dengan yang tidak layak menjadi pasangan kita. Berprasangka baik kepada Allah. Berarti Allah menyiapkan jodoh yang lain buat kita. Kenapa kita harus kemudian sudah terikat hati dengan sesuatu yang memang belum menjadi jodoh kita? Ya sudah. Apalagi kalau seandainya ketidakperawanan itu disebabkan oleh dosa yang si perempuan itu belum bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadi karena perzinahan yang belum dihadirkan taubat untuknya misalnya. Jangan menikah dengan wanita seperti itu. Menikahlah dengan wanita yang qanitah, hafizah. Ya, seorang wanita yang taat kepada Allah, yang dapat menjaga dirinya kelak untuk suaminya. Berdoa kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Kemudian ingatlah bahwa apa yang menjadi jatah kita, menjadi milik kita, tidak akan mungkin meleset menjadi milik orang lain. Demikian pula sebaliknya, yang merupakan milik orang lain tidak akan menjadi milik kita. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Yang bukan milikmu tidak akan sampai kepadamu, yang milikmu tidak akan sampai kepada orang lain. Kita yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan segala sesuatunya, dan Allah memberikan yang terbaik kepada hamba yang dicintainya. Allahu a'lam. Ustaz, apakah termasuk dalam dosa berkhianat apabila ana tidak mencegah kemungkaran secara langsung, sebatas mengingkari dengan hati? Belakangan ini rekan kerja di kantor, rekan kerja ana di toko terkadang masih senang mendengarkan musik padahal sebelumnya sudah sempat ikut ngaji dan seterusnya. Mengingkari kemungkaran ada hadis khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia ingkari dengan tangannya. Ini berlaku bagi mereka yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kewenangan, wilayah. Tapi kalau dia tidak mampu mengingkari dengan tangannya karena bukan pemilik kewenangan, maka turun. Caranya itu dengan mengingkari melalui lisan. Kalau dia menyampaikan dengan ilmu dan seterusnya, menyampaikan dengan hikmah, amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Kalau seandainya dia, Ustaz, saya sebetulnya ingin menyampaikan, tapi saya bukan orang yang pandai menyampaikan, apalagi dalilnya saya lupa. Saya itu kalau menyampaikan sesuatu bukan orang yang pandai memilih kata-kata. Saya takut jika saya menyampaikan, orang itu justru semakin melakukan kemungkaran, lebih menggila lagi. Kalau kita tidak mampu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hendaklah ia ingkari dengan kalbunya. Jadi memang ada urutan kemampuan. Satu orang dengan orang yang lain kemampuannya berbeda. Ada yang memang mampu mengingkari dengan tangan, ada yang memang mampu mengingkari dengan lisan, ada yang hanya mengingkari dengan kalbu. Maka insya Allah kalau kita sudah menyampaikan dengan lisan, orang tersebut tidak mendengarkan nasihat, maka kita ingatkan lagi. Kecuali kalau seandainya dengan penyampaian kita, justru dia, ente ini sok alim misalnya. Ulan ini dengerin bareng-bareng musiknya misalnya. Misalnya seperti itu. Ini justru melakukan kemungkaran lebih. Sudah, tahan. Doakan. Cari momen yang pas. Pilih kata-kata yang baik, waktu yang lain.
Saat itu dia kalau diingkari dengan penyampaian lisan kita akan semakin menjadi misalnya. Nah tentu saja kondisi satu dengan kondisi yang lain juga berbeda. Orang yang satu dengan orang yang lain juga berbeda. Dengan semakin kita belajar ya tentang fiqhud dakwah, fikih bagaimana berdakwah, maka insya Allah kita bisa membedakan satu kondisi dengan yang lain, satu orang dengan orang yang lain. Ustadz, bagaimana hukumnya seseorang yang memiliki ilmu agama, bahkan dia belajar di kota Nabi, tetapi sampai di tanah air justru dia mengolok-olok sunnah dan berpihak kepada kaum liberal. Seperti tadi. Ilmu itu secara umum ada dua. Ada ilmun yanfa', ada ilmun la yanfa'. Kita berlindung diri dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung diri kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini doa yang diajarkan Nabi. Sebagaimana kita juga tadi di awal menyebutkan bahwa di antara doa yang dituntunkan oleh Nabi adalah meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Berarti ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Salah satu tanda indikasi ilmu itu tidak bermanfaat adalah yang terjadi dalam pertanyaan tadi. Seseorang belajar ilmu agama bahkan mungkin dari kota Nabi SAW, belajar dari para ulama, belajarnya benar. Saat dia belajar benar, pulang ke tanah air, dia tergilas oleh ombak fitnah, apapun bentuknya. Ternyata justru dia berbalik 180 derajat, dia berolok-olok sunnah, dia tinggalkan tuntunan ilmu. Dia bahkan mungkin bergabung dengan kaum sekuler, kaum liberal di dalam memahami dan menjalankan Islam misalnya. Ya ini berarti ilmunya ilmu yang tidak bermanfaat dan dia bisa terancam dengan ancaman yang berat di dunia sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita dengan taufiknya untuk terus belajar ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi kita dengan akhlak mulia. Semoga Allah menganugerahkan kita amanah dalam setiap tanggung jawab, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, memasukkan kita ke dalam surga yang tertinggi al-firdaus. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.